Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan peralatan atau hand tool yang dipakai untuk pelaksanaan audit energi di dalam suatu gedung ya. Ini ada beberapa peralatan, ini kita lihat nih, ada yang namanya nih, ini analyzer ya. Ini analyzer. Ini ada lagi yang disebut dengan tang ampere. Ini ada lagi disebut dengan anemometer ya, anemometer atau velocity meter. Ini ada yang disebut dengan tachometer ya, tachometer nih, tachometer ya, untuk gunanya untuk mengukur putaran motor ya, bisa melalui pakai foto, juga bisa pakai melalui poros langsung. Nah, ini adalah suatu alat, ada disebut dengan hygrometer ya. Hygrometer ini bisa dipakai alatnya untuk mengukur kelembaban atau RH dan temperatur bola kering ya. Yang sebelahnya lagi adalah yang disebut dengan infrared thermometer ya. Infrared thermometer bisa mengukur suhu, biasanya digunakan untuk tempat-tempat yang susah dijangkau ya, terutama yang tinggi-tinggi ya. Contohnya seperti evaporator untuk AC split yang mesinnya di atas, biasanya pakai infrared thermometer ya. Tetapi tidak bisa digunakan untuk mengukur dalam ruangan cold storage ya, yang dengan suhu minus ini, karena terlalu dingin ya. Bukan terlalu dingin, tapi mengukur ruangan kan tidak harus tertutup, jadi kasihan orangnya yang mengukur. Yang kemudian ini ada disebut dengan alat dengan insulation tester atau merker biasanya ya. Ini dipakai untuk mengukur grounding system, biasanya dipakai untuk grounding system sama insulation dari kabel. Yang kemudian ini ada juga namanya termometer ya. Termometer ini sama infrared ini hampir sama ya, cuma ini pakai sistem kabel ya, sistem kabel atau sensor. Ini biasanya dipakai untuk mengukur ruangan, kita mengukur dari luar, jadi kita nggak perlu masuk ke dalam, kita ujung kopelnya ini kita masukkan ke dalam ruangan, kita tutup, nanti kita bisa monitor. Dan ini ada di sini keunggulannya lagi, ada T1 T2, jadi kita bisa mengukur langsung dua tempat. Yang ini adalah ini adalah multitester ya, digital ya. Ini multitester digital, bagaimana tadi penggunaannya akan saya jelaskan satu persatu ya. Jadi inilah semua peralatan hand tool yang biasa saya pergunakan untuk mengaudit energi sistem dalam gedung ya. Biasanya termasuk juga kita bisa mengukur MEP ya, mechanical electrical ya. Nah, ME-nya di dalam gedung termasuk sistem tata udara ya. Nah, jadi inilah peralatan yang umumnya saya pakai atau hand tool yang kita pakai untuk mengaudit sistem mechanical electrical di dalam suatu gedung termasuk tata udara ya. Nanti penjelasan satu persatunya nanti akan saya jelaskan satu persatu ya peralatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyambung video yang tadi, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan masing-masing peralatan atau hand tool tersebut. Yang nomor satu adalah sekarang kita lihat ini ada yang disebut dengan analyzer ya. Analyzer atau orang juga bilang bisa manifold ya. Manifold. Ini yang saya pegang ini adalah manifold untuk R410 ya, atau R410 ya. Karena setiap refrigerannya itu dia mempunyai manifold sendiri-sendiri ya, karena dia mempunyai tekanan kerja yang berbeda antara satu refrigeran dengan refrigeran lainnya ya. Jadi ini di situ kita lihat skalanya juga berbeda ya, antara R22 misalkan atau R502 dengan R134A atau dengan R410 mempunyai skala yang berbeda masing-masing. Ya, sekarang saya menjelaskan apa gunanya dari analyzer ini. Analyzer ini kita lihat ini ya, ada yang warna biru ya, ada warna biru, kita lihat ini ada warna biru, sebelahnya warna merah ya. Ini juga ada keran warna biru, di sebelahnya juga ada keran warna merah ya. Ini fungsinya adalah yang biru adalah untuk sisi pemasukan atau kita sebut dengan suction ya.
untuk mengukur tekanan suction dari kompresor. Jadi uap refrigeran yang keluar yang dihisap oleh kompresor, jadi pakai warna biru. Jadi selangnya nanti jangan lupa, selang warna biru ininya juga akan harus disambungkan dengan sisi masuk dari atau sisi hisap dari kompresor ya. Kemudian yang sebelahnya adalah ini yang warna merah, ini adalah digunakan untuk mengukur ya, untuk mengukur sisi tekanan tinggi atau biasa disebut dengan discharge ya, discharge itu jadi keluaran dari tekanan kompresor warna merah ini. Jadi kita sambungkan, ini adalah keluar dari kompresor ya, dari kompresor. Jadi apa gunanya dari kedua tekanan ini ya? Dengan kedua tekanan ini, kalau kita tahu tekanan low pressure-nya atau tekanan high pressure-nya, kita akan bisa mengetahui ya bagaimana kinerja dari sistem pendingin tersebut atau sistem refrigerasi tersebut ya. Karena dengan kedua data yang kita ambil tadi, tekanan low pressure dengan high pressure, kita bisa menggambarkan siklus pada saat itu dengan tekanan tersebut, bagaimana siklus kerja dari sistem refrigerasi dengan mempergunakan diagram molir dari refrigeran yang dipakai. Kalau ini analisernya kita pakai yang 410, kita juga nanti akan mencari untuk menggambarnya, kita harus pakai juga diagram molir untuk refrigeran 410 atau R410 ya. Dengan begitu nanti kan kita bisa gambarkan ya, gambarkan bagaimana siklus kerja dari sistem pendingin atau refrigerasi tersebut ya, bisa kita gambarkan. Dengan gitu nanti untuk penjelasan perhitungannya akan dijelaskan di dalam kita jelaskan di dalam materi modulnya ya. Nanti akan kita jelaskan bagaimana mengolah data hasil pengukuran dari low pressure, tekanan hisap dari kompresor, dan tekanan discharge-nya dari kompresor. Jadi kita bisa mengetahui berapa kinerja evaporator, berapa panas yang diserap oleh evaporator, dan bagaimana kita bisa mencari kerja kompresor, juga kerja kondensor ya, kita bisa cari semua. Akhirnya kita akan mengetahui berapa COP atau ERR dari sistem tersebut pada saat mempunyai tekanan hasil ukur low pressure-nya dan high pressure-nya. Demikian ya untuk ininya. Untuk bagaimana cara nanti pengambilan data menggunakan ini di lapangan akan kita lanjutkan dengan video berikutnya. Terima kasih ya untuk peralatan ini ya, untuk analisa. Saya coba sini, saya sambung lagi dengan kita sebut dengan peralatan yang kita hubungin lagi ini adalah sebut dengan anemometer ya. Anemometer ini kita lihat dia berputar ya. Anemometer ini gunanya untuk mengukur adalah kecepatan aliran udara ya. Aliran udara ini kita bisa lihat ya, kecepatan aliran udara ya. Dari kecepatan aliran udara ini kita bisa tahu jadi nanti berapa massa aliran udaranya dengan cara adalah kita kalikan dengan luas dimensi dari aliran udara itu keluar, luasnya dikali dengan kecepatannya akan menjadi volume atau debit ya. Debit udara atau satuannya adalah meter kubik per second, debit karena ada waktu. Kemudian kalau kita kalikan dengan massa jenisnya, maka akan ketemu massa dari aliran udara tersebut ya. Ini gunanya adalah anemometer ya. Jadi sekali lagi gunanya untuk mengukur kecepatan aliran udara. Kita bisa mengukur ini dimanapun kita bisa ukur ya udaranya. Tetapi untuk audit energi untuk sistem tata udara yang kita ukur adalah biasanya aliran udara yang keluar dari evaporator atau yang keluar dari kondensor ya, karena kita mau menghitung berapa sih sebetulnya kapasitas dari evaporator atau dengan kapasitas dari kondensor ya. Jadi sekali lagi ini adalah disebut dengan anemometer ya. Anemometer yaitu alat untuk mengukur kecepatan aliran udaranya ya. Kemudian saya lanjutkan dengan yang disebut dengan adalah tang ampere ya. Ini adalah tang ampere. Kita lihat di sini ada
bisa mengukur ya, tang ampere ini bisa untuk mengukur voltase ya, untuk apa, tegangan biasanya adalah tegangan arus bolak-balik ya, atau AC ya. Itu tegangan arus AC ini ya, kita lihat ini tegangannya dari 200 sampai 600 volt ya. Ini alat ini adalah tang ampere ya. Kemudian bisa juga untuk mengukur ohm ya, ohmnya mengukur ohm yaitu hambatan atau R ya, itu bisa sampai 200 ohm. Kemudian untuk mengukur arus ya, mengukur arus adalah dari mulai 200 ampere sampai 600 ampere ya. Nah, bagaimana cara penggunaan alat ini nanti akan saya jelaskan adalah di video berikutnya. Nah, kita lihat di sini ada proofnya. Proof ini, kabel ini adalah biasanya dipakai untuk mengukur tegangan ya, atau voltase. Untuk mengukur voltase, untuk mengukur hambatan atau R tadi, resistan ya. Tapi kalau untuk mengukur arus, biasanya kabel yang akan kita ukur arusnya kita masukkan ke dalam sini ya. Kita alurkan seperti sini ya. Maka akan terbaca nanti berapa arus di dalam sini, akan terbaca berapa arus ya. Di sini akan terbaca berapa arus yang mengalir di dalam kabel ini. Misalkan ballpoint ini adalah kabelnya ya, kita lihat. Jadi misalkan kita kalungkan seperti ini ya, maka akan terbaca berapa arus yang mengalir ya. Jadi sekali lagi, tang ampere gunanya untuk mengukur tegangan. Mengukur tegangannya dia pakai kabel ya. Kabel yang dihubungkan ini ada plus atau minus ya. Untuk mengukur arus adalah kabelnya kita masukkan ke dalam lingkaran ini, jadi berarti akan terbaca nanti berapa arus yang terukur. Kemudian juga untuk bisa mengukur adalah dengan ohm, jumlah ohm adalah pakai ini ya. Ini pakai ini kita bisa mengukur berapa ohm dari jaringan tersebut ya. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan yang disebut dengan hygrometer ya. Ini adalah alat hygrometer ya. Hygrometer. Nah, hygrometer ini sebetulnya yang paling utama adalah untuk mengukur kelembaban ya, kelembaban. Tetapi kalau kita mengukur kelembaban, kita tidak bisa terpisah dengan apa disebut dengan bola kering, temperatur bola kering dan temperatur bola basah. Ini ada temperatur bola kering dan temperatur bola kering dengan bola basah. Karena keduanya inilah yang nanti akan menyebabkan berapa sebetulnya RH yang bisa dibaca. Kalau kita tahu berapa temperatur bola keringnya, berapa temperatur bola basahnya, maka akan kita bisa mengetahui berapa kelembaban pada saat itu atau relatif humidity-nya. Ya, kita lihat. Nah, di sini juga di samping alat ini, di samping untuk mengukur ini kelembaban, juga bisa mengukur temperatur bola kering. Ya. Jadi sekali lagi kita lihat ini ya. Ini adalah hygrometer ya, hygrometer untuk mengukur kelembaban ya, kelembaban dan temperatur bola kering ya, atau dry bulb ya. Ya, kita lihat di situ ada settingan untuk wet bulbnya sama dry bulbnya ya, agar RH-nya bisa terbaca dengan akurat ya. Jadi sekali lagi ini adalah disebut dengan hygrometer ya, atau hygrometer ya, alat untuk mengukur kelembaban ya, utamanya ya. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan yang disebut dengan infrared thermometer ya. Kita lihat ini adalah infrared thermometer, gunanya untuk mengukur temperatur ya, temperatur terutama yang letaknya jauh dari jangkauan ya, misalkan ada di atas, di mana yang susah-susah kita biasanya pakai ini daripada kita pakai tangga ya. Kata saya tangga, kita pakai infrared ya, infrared thermometer. Jadi kita adalah untuk mengukur temperatur ya, temperatur udara, temperatur apa aja kita bisa kita ukur ya dengan alat namanya infrared thermometer ini ya. Bagaimana cara penggunaannya nanti akan kita jelaskan di video berikutnya. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan yang disebut dengan adalah termometer juga ya, termometer. Cuma ini bukan termometer infrared ya. Ini bukan termometer infrared, tetapi adalah ini termometer pakai sensor ya, pakai sensor kabel, pakai kabel ya. Ini ada pakai kabel, ini kita lihat
Ada kabel dua, ada warna biru dan warna coklat ya. Ya. Jadi warna biru adalah untuk mengukur temperatur 1 ya, warna coklat adalah untuk mengukur temperatur 2. Jadi ini alat ini bisa mengukur 2 temperatur ya, sekaligus pada saat bersamaan. Kelebihannya ini bisa buat mengukur dalam ruangan yang sangat dingin ya, misalkan dalam ruang cold storage ini suhunya sampai minus 35 derajat. Kita bisa ukur pakai ini ya, karena kabelnya kita bisa masukkan ke dalam ruangan, kita tutup. Jadi kita bisa mengukur temperaturnya. Juga temperatur di luar cold storage-nya kita bisa ukur. Tetapi kalau kekurangannya adalah kalau kita mengukur di tempat yang tinggi-tinggi, kita harus harus pakai tangga ya, itu kekurangannya. Beda sama infrared tadi. Nah, jadi masing-masing temperatur termometer ini adalah mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Ya, tetapi saya lebih senang pakai yang termometer ini ya kalau mengukur, karena kita bisa langsung mengukur 2 tempat sekaligus ya. Kemudian ini support termometer, jadi ini adalah termometer juga ya, sama dengan infrared termometer, cuma bedanya ini kita pakai sensor kabel ya, sensor ada proofnya ya. Jadi kalau yang infrared adalah kita bisa langsung tembak langsung berapa temperaturnya bisa terbaca ya. Ini adalah termometer ya. Kemudian kita lanjutkan dengan yang disebut dengan multitester ya. Multitester ini adalah multitester ya. Multitester ini ya bisa berguna untuk mengukur ya, mengukur volt DC yang putih ini ya, ada voltase DC arus arah. Yang kuning ini adalah voltase AC ya, voltase AC atau arus bolak-balik alternatif current ya. Kemudian ini adalah untuk mengukur continuity ya. Continuity adalah hubungan antara ini, apakah kabel itu terputus atau enggak, kita ukur pakai ini. Kemudian kita bisa mengukur jumlah ohmnya atau resistan atau hambatannya, kita bisa ukur pakai ini ya. Kita bisa ukur ya berapa hambatannya pakai ini. Ini adalah sistem digital ya. Kita juga bisa mengukur, ini adalah kita lihat ini ada disebut kapasitor nih ya, ada kapasitor bukan kapasitor ya, ini adalah kapasitor ya. Kita juga bisa mengukur kapasitor ya pakai alat ini ya. Ini adalah termometer digital ya, termometer digital. Juga bisa mengukur tegangan, bisa pakai kabel juga ya, bisa pakai kabel kalau mengukur tegangannya. Kalau mengukur tegangan dia bisa pakai kabel ya, kabel kita lihat ini ya, kita ukur pakai kabel yang tadi ya. Kita bisa ukur tegangan dari pas ke pas atau dari pas ke netral ya, berapa tegangannya. Ini bisa pakai untuk mengukur arus searah maupun tegangan searah maupun tegangan searah atau tegangan bolak balik. Jadi ini adalah multi tester ya, bisa pakai kabel ya. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan apa yang disebut dengan insulation tester ya, atau adalah kita bisa grounding system ya, atau isolasi kabelnya ya, apakah termasuk motor-motor ya, biasanya adalah motor itu ada kabel antara pas dengan pas atau pas dengan groundingnya. Kita bisa ukur apakah insulationnya masih masuk kategori aman atau tidak. Kalau tidak nanti bisa akan timbul short atau konslet ya, terbakar nanti motornya. Kita bisa ukur pakai ini. Nah di sini ada lihat ya, ada bisa mengukur ohm ya, bisa untuk mengukur ohm ya. Ini kita lihat, yang hijau ini adalah untuk mengukur ohm ya, mengukur ohm. Kemudian di sini ada tegangan ya, ada tegangan 250, 500 ya, ada tegangan 250, 500 ya, 500 ya. Ini sebetulnya DC semua ya, ada 250, 500, 1000 itu adalah DC ya, DC. Jadi DC itu maksudnya adalah kalau misalkan jaringannya yang kita mau ukur itu adalah menggunakan tegangan 120, terutama kayak di Jepang ya. Jepang biasanya pakai voltase rendah ya. Voltase rendah itu tegangan 120, dia makainya 250 volt DC ya.
Ini semua alatnya adalah voltasenya pakai DC, keluaran dari sini adalah DC ya, keluaran DC. Jadi kemudian yang kalau tegangannya jaringannya itu menggunakan tegangan itu adalah 380 atau 3 pas, biasanya pengecekannya adalah menggunakan 500 volt DC. Kemudian kalau tegangannya yang ini kan adalah 480 atau 400 atau berapa atau lebih dari 400, biasanya dia menggunakan ya tadi maaf ya, yang 220 dia menggunakan 500 volt DC, yang 380 jaringannya 380 atau 400 ke atas itu menggunakan 1000 volt DC ya. Jadi mohon maaf tadi kesalahan ya, bahwa 500 volt DC itu dipergunakan untuk mengukur tegangan aliran yang menggunakan 220 volt. Kalau 250 volt DC untuk mengukur jaringan 125 volt. Kalau yang 1000 volt DC ya, yang paling atas ini ya, paling atas ini dipergunakan untuk mengukur jaringan yang dengan tegangannya adalah 380, 400 atau lebih. Ya, ini disebut dengan insulation tester ya. Nah, nanti mungkin penggunaannya seperti apa ini kita lihat nih ya. Kita lihat ini, kita lihat bisa ini, tapi nanti penggunaannya kita akan ukur melalui kabel ini ya. Kabel ini yang hitamnya kita tempel di grounding sistemnya atau di bodinya, yang merahnya kita kenakan di dalam line atau pasenya ya. Ini disebut dengan insulation tester. Kemudian yang terakhir adalah ini adalah tachometer ya. Tachometer ini berguna untuk mengukur putaran motor ya, motor terutama motor kompresor, motor apa aja ya, pompa-pompa, kita bisa ukur apakah putarannya masih sesuai dengan spesifikasi awal atau tidak, kita ukur ya. Kemungkinan karena kalau misalkan gulungannya motor sudah tidak bagus, biasanya putarannya akan berubah ya dari standarnya yang di spesifikasi awalnya. Nah, kita bisa ukur dengan ini ya, apakah nanti perlu motornya itu diperbaiki atau di insulationnya dicek lagi apakah masih memenuhi standar atau enggak. Nah, tachometer ini bisa berguna ya, bisa untuk mengukur langsung pakai pakai sensor ya. Kita lihat ya, ini kita lihat kalau kita gerakan ya, ini pakai lampu ya, jadi putarannya akan bergerak ya kalau lampu. Jadi nanti biasanya bendanya itu kita kasih yang kita tempelin dengan isolasi yang cerah, misalkan warna putih ya, supaya bisa kebaca dengan sensornya ya, kayak foto. Ini sistem foto ya. Kita lihat di sini ada berubah ya. Saya akan cepatkan ya, semakin cepat ya putarannya. Kemudian yang selain pakai foto, dia juga bisa kontak langsung dengan porosnya ya. Poros dari motor tersebut ya. Kita tunjukkan ini, masukkan tempelkan ke porosnya, dia nanti akan berputar ya. Jadi kita ini kan kontak langsung ya. Tuh, ini kita lihat. Kalau ini saya putar ya, yang bawahnya saya putar, ini kita akan berputar ya, bawahnya saya putar. Ini adalah kalau mulai kontak langsung ya. Jadi ini adalah tachometer, berfungsi untuk mengukur putaran dari motor apa aja ya, motor pompa, penggerak kompresor atau penggerak fan atau apa ya. Ini bisa kita ukur pakai ini ya. Nah, jadi untuk sementara penjelasan secara umum adalah peralatan yang digunakan untuk audit adalah seperti ini. Bagaimana nanti penggunaannya di lapangan nanti akan kita teruskan dengan video berikutnya ya. Terima kasih ya atas ininya. Saya ucapkan terima kasih ya. Sampai ketemu.